Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan ya, ini adalah setup baru kita. Enggak sih biasanya sebenarnya. Anyway, gue sekarang mau kasih tahu kalau kita masuk ke dalam segmen baru yaitu Tech News. Segmen ini akan hadir weekly, jadi setiap minggunya gue akan ngasih tahu berita seputar PC atau teknologi yang mungkin bisa gue sampaikan ke kalian. Berita pertama yang mau gue sampaikan adalah dari konsol PlayStation yaitu PS4 Pro. PS4 Pro ini kabar-kabarnya akan dirilis pada bulan November mendatang. Harganya itu sekitar $399 atau kalau dirupiahkan mungkin ya 5 jutaan. Tapi biasanya kalau masuk di Indonesia itu lebih mahal daripada MSRP di luar. Ya mungkin sampai sini bisa 7 jutaan lah. PS4 Pro ini selain mengupgrade resolusinya menjadi 4K, PS4 Pro ini juga memberikan upgrade pada hardware dari si PS4 tersebut. Seperti GPU-nya yang sekarang menggunakan AMD Polaris dengan spek GPU yang menurut gua mirip-mirip dengan RX 470. PS4 Pro ini masih menggunakan prosesor yang sama dengan PS4 biasa yaitu AMD Jaguar dengan 8 core. Akan tetapi di PS4 Pro ini clock speed-nya sedikit lebih tinggi atau mungkin di overclock. Clock speed untuk PS4 Pro itu 2,1 GHz. Sementara untuk PS4 itu masih di 1,6 GHz. PlayStation mungkin mengoverclock AMD Jaguar ini sedikit agar mengurangi terjadinya bottlenecking pada GPU-nya. PS4 Pro ini memang bisa memainkan game di resolusi 4K. Akan tetapi preset grafik dari PS4 Pro ini kalau jika dibandingkan dengan PC itu setara dengan preset medium. Karena menurut gue juga ya emang jelas GPU yang setara RX 470 itu memang sebenarnya nggak sanggup untuk memainkan game dengan resolusi 4K. Apalagi dengan preset grafik yang tinggi atau ultra atau apalah itu namanya. Jadi itulah kira-kira berita soal PS4 Pro. Gimana? Tertarik untuk beli PS4 Pro? Berita kedua yaitu AMD Zen. AMD Zen ini sebenarnya udah sempat dipamerkan pada Computex 2016 lalu. Tapi kali ini AMD udah mulai memamerkan performa dari AMD Zen tersebut. AMD Zen ini kabarnya akan menggunakan high-end chipset yang bernama X370 yang kemungkinan akan dirilis pada bulan Februari 2017. Release date-nya ini nggak jauh beda sama release date Kaby Lake pada desktop, yaitu arsitektur terbaru dari Intel. Persaingan CPU ke depan nanti mungkin menurut gua akan menjadi lebih menarik karena beberapa waktu ke belakang ini AMD selalu tertinggal performanya oleh si Intel. Saat AMD memamerkan prosesor dengan 8 core 16 thread tersebut, AMD Zen ini dapat menyaingi Intel Core i7 6900K yang mempunyai 8 core dan juga 16 thread. Dan yang pasti, kita sama-sama nggak sabar menunggu kehadiran AMD Zen di pasar CPU. Berita ketiga ada dari kubu hijau yaitu GTX 1050 dan juga GTX 1080 Ti. Rumor-rumor tentang dua GPU ini sebenarnya udah mulai beredar di mana-mana. Terutama soal rumor spesifikasi dari GTX 1050 ataupun GTX 1080 Ti. GTX 1050 ini nampaknya akan jadi alternatif yang menarik buat kita semua para gamer budget yang mau build PC. Jika dilihat dari spek, GTX 1050 nampaknya bukan versi sunatan atau versi cut down dari pendahulu tertingginya. Dia menggunakan GPU yang bernama GP107-400 dengan memori 4GB GDDR5, base clock 1316 MHz dan juga boost clock 1380 MHz. Jarak antara base clock dan boost clock dari GTX 1050 ini menurut gua sangat tipis melihat pendahulu-pendahulunya mempunyai jarak base clock dan boost clock yang cukup jauh. Ya, tapi kita nggak tahu performa dari GTX 1050 seperti apa sebelum kita nyobain VGA card tersebut. Yang pasti, GTX 1050 ini hadir tanpa power pin, alias GPU ini mungkin akan menjadi GPU yang irit mampus. Dan sangat menarik kalau harganya bakalan bersaing dengan RX 460. Terakhir adalah GTX 1080 Ti. Desas-desusnya GTX 1080 Ti ini mempunyai spek yang nggak jauh berbeda dengan GTX Titan X Pascal. Yang jelas kelihatan bedanya mungkin dari CUDA cores yang disunat sama Nvidia menjadi 3328 CUDA cores. Ini berbeda 256 daripada Titan X. Akan tetapi GTX 1080 Ti ini menggunakan tipe memori GDDR5 yang mungkin akan menjadi pertanyaan kenapa nggak pakai GDDR5X.
Padahal kan GTX 1080 aja udah pakai GDDR5X. Ya meskipun GDDR5 tapi dengan adanya size 12GB dan bus 384 bit, GTX 1080 Ti ini ternyata bisa menghasilkan bandwidth yang lebih besar daripada GTX 1080. Kira-kira berapa harga dari GTX 1080 Ti nanti pas udah rilis di Indonesia? Melihat harga dari GTX 1080 itu sekitar 9 sampai dengan 12 juta. Kira-kira berapa nih harga GTX 1080 Ti? Gue nggak peduli harga 1080 Ti berapa pas udah sampai Indo, tapi gue rasa para sultan udah menyiapkan budget untuk membeli 1080 Ti. Ya itulah dia segmen Tech News untuk minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaptek.id, dan juga jangan lupa share jika berita ini bermanfaat buat kalian semua. Follow semua sosial media gue ada di sini. Gue Suki dan sampai jumpa di lain kesempatan.